Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal persiapan PTS ya. Setelah di video sebelumnya kita bahas mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar, di video ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke, langsung aja ya. Ya, yang nomor 11 nih. Ciri-ciri persamaan kuadrat adalah, maka namanya saja persamaan kuadrat ya. Maka pertama, tentu saja dia harus ada tanda sama dengan karena persamaan. Nah, jadi Miss kembali lagi bentuk umumnya ya. Jadi kalau bicara ini ciri-ciri, maka kita tuliskan bentuk umumnya. Maka pertama, ciri-ciri pertama adalah dia memiliki pangkat tertinggi ya, yaitu pangkat 2. Makanya disebut kuadrat. Lalu disebut persamaan karena dia memiliki tanda sama dengan. Nah, jadi ciri-ciri persamaan kuadrat 2 itu ya. Pertama, dia pangkat tertingginya adalah pangkat 2 sehingga disebut kuadrat. Lalu dia sama dengan 0. Jadi memiliki suatu hasil. Jadi ada persamaan. Bukan pertidaksamaan, tapi persamaan. Oke, jadi nilainya sudah pasti. Gitu. Oke, selanjutnya. Persamaan kuadrat 3x tambah 2 kuadrat sama dengan 9 dapat disederhanakan menjadi, nah ini berarti ini bentuk ini harus kita kuadratkan dulu ya. Miss tuliskan lagi, ingatkan bahwa jika ada bentuk A tambah B kuadrat itu berarti A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke, sehingga bentuk 3x tambah 2 kuadrat itu menjadi 3x kuadrat ditambah 2 kali 3x dikali 2 ditambah 2 kuadrat. Nah, sama dengan 9. 3x kuadrat berarti 9x kuadrat ditambah 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12. 12x ditambah 4. 9-nya langsung kita pindahkan ke ruas kiri ya, jadi min 9 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat hasil akhirnya adalah 9x kuadrat tambah 12x min 9 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadratnya. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Penyelesaian dari 3x tambah 2 kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, ini bisa sama kayak tadi nih, dikuadratkan dulu nanti baru difaktorkan, tapi itu lama. Nah, kita lihat ini ada spesialnya nih. Ya, di sini tanda negatif, tanda min. Nah, Miss tulis lagi di sini ya, diingatkan kembali bahwa jika ada A kuadrat min B kuadrat, maka bentuknya menjadi A tambah B, A min B. Ini biar lebih cepat. Ya. Nah, ini kan bentuk kuadrat nih. Maka ini adalah A-nya. 16 ini sesungguhnya adalah berapa kuadrat? 4 kuadrat. Maka 4 ini adalah B-nya. Sehingga bentuk 3x tambah 2 kuadrat dikurang 16 ini kita bisa ubah menjadi 3x tambah 2 ditambah B-nya 4. Lalu satunya lagi 3x tambah 2 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan. 3x tambah 6. 3x kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kita cari x-nya masing-masing ya. Yang ini berarti 3x tambah 6 sama dengan 0. 3x sama dengan min 6, maka x-nya adalah min 2. Ini penyelesaian yang pertama. Lalu penyelesaian yang kedua, 3x min 2 sama dengan 0, maka 3x-nya sama dengan 2. X-nya 2 per 3. Oke, jadi penyelesaiannya ada 2, yaitu min 2 dan 2 per 3.
Oke, mudah ya. Jadi kita pakai konsep ini aja supaya tidak terlalu bertele-tele. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan 2x kuadrat min 8x sama dengan 2 dapat ditulis menjadi. Nah, Miss ingatkan kembali ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus membuat A-nya itu harus sama dengan 1. Nah, ini A-nya masih 2. Maka langkah pertama langsung ini kita bagi semua dengan 2. Nah, sehingga bentuknya menjadi x kuadrat min 4x sama dengan 1. Nah, lalu langkah kedua apa? Masih ingat? Nah, pisahkan C-nya ke kanan. Nah, ini C-nya sudah di kanan. Lalu langkah berikutnya apa? Tambahkan dengan setengah B kuadrat. Di sini kita lihat B-nya berapa nih? B-nya min 4. Nah, Miss tuliskan dulu nih di sini. Coretan ya. Kan B-nya itu sama dengan min 4. Maka setengah B-nya itu adalah setengah dikali min 4. Nah, berapa setengah dikali min 4? Setengah kali min 4 adalah min 2. Nah, ini kita jadikan pegangan nih. Lalu kedua ruas ditambahkan dengan setengah B kuadrat. Maka ruas yang kiri kita tambahkan dengan min 2 kuadrat. Yang kanan pun kita tambahkan min 2 kuadrat. Oke, lalu apa bentuk kirinya diminta untuk jadi apa? Yang kiri jadi x plus setengah B kuadrat. Nah, gitu kan ya. Nah, berarti ini jadi x ditambah min 2 kuadrat. Nah, sama dengan 1 tambah min 2 kuadrat, 4. Plus ketemu min, jadi min. Maka x min 2 kuadrat sama dengan 5. Oh, udah deh. Ya, ini bentuk kuadrat sempurnanya. Udah sampai sini aja, Miss. Iya, karena cuma diminta dapat ditulis menjadi. Nah, ini bentuk kuadrat sempurnanya, gitu ya. Oke, jadi udah dia cukup sampai sini, terus hasilnya berapa. Jadi cukup sampai sini saja. Ya, bisa difahami ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Akar-akar dari persamaan 2y kuadrat tambah y sama dengan 2 adalah. Nah, ini berarti paling gampang kita faktorkan aja ya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa difaktorkan nanti bisa pakai rumus ABC gitu. Nah, kita biasakan kalau mencari persamaan kuadrat, akar-akarnya kita jadikan sama dengan 0 dulu ya. Jadi 2y kuadrat ditambah y min 2 sama dengan 0. Nah, kalau dilihat dari sini ini lebih mudah pakai rumus ABC. Nah, rumusnya Miss tulis di sini lagi ya. X itu adalah min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari sini kita tahu A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 1, C-nya min 2. Nah, sehingga mencari X-nya min B berarti min 1 plus minus akar 1 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali min 2 per 2 kali 2. Oke, kita lanjutkan. Berarti min 1 plus minus akar 1 min ketemu min plus 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Jadi tambah 16 per 4. Maka X-nya adalah min 1 plus minus akar 17 per 4. Udah, cukup sampai sini aja ya. Karena akar 17 tidak bulat. Jadi cukup sampai di sini saja. Oke, jadi plus minus. Kalau mau dijabarkan gimana? Bisa. Maka X-nya yang pertama adalah kita jabarkan. X1-nya berarti min 1 ditambah akar 17 per 4. Lalu X2-nya min 1 dikurang akar 17 per 4. Gitu. Oke?
Mudah ya, jadi kita hanya menggunakan konsep konsep rumus ini, mencari akarnya. Oke, dihafalkan berarti ya. Ke nomor selanjutnya. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah X min 2 sama dengan 0. Dan X1 lebih besar dari X2. Nilai dari 3X1 dikurang 2X2 adalah, nah berarti kita harus cari X1, X2-nya dulu. Nah, nyari akar-akar boleh pakai 3 cara ya. Boleh faktor, melengkapkan kuadrat sempurna, atau rumus. Nah, di sini tadi kan kita udah pakai rumus ABC nih, sekarang pakai faktor. Pertama, biasakan tulis A, B, C-nya dulu. Ya. A-nya itu 1, B-nya 1, C-nya min 2. A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 2. Masih inget ya? Kita harus cari bilangan yang ditambah harus B. B-nya itu adalah 1. Lalu kita cari kali harus A kali C, berarti min 2. Ditambah 1 dikali min 2. Ada nggak? Berapa ya? Oh, gampang. Berarti 2 dan min 1. Ketika sudah dapat angkanya, langsung kita masukkan. Berarti X plus 2 per A ya. A-nya 1, berarti langsung aja. Nggak usah per-peran. Langsung X tambah 2. X kurang 1 sama dengan 0. Yang ini berarti X tambah 2-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan min 2. Yang ini X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Nah, ketentuannya adalah X1 harus lebih besar dari X2, berarti X1 yang mana? Yang besar. Ini X1, yang ini X2. Sehingga 3X1 dikurang 2X2 itu adalah 3 dikali 1 dikurangi 2 dikali min 2. 3 ditambah 4 sama dengan berapa? 7. Itu ya. Jadi, gampang ya. Langkah pertamanya kita harus cari akar. Nah, ini mis dengan pemfaktoran. Lalu, lihat syaratnya tadi. X1 lebih besar dari X2. Maka, kita lihat min 2 sama 1 lebih besar mana? Oh, lebih besar 1. Maka, X1-nya adalah 1. Nah, kemudian karena ditanya 3X1 dikurang 2X2, tinggal kita masukkan deh. X1-nya 1, X2-nya min 2. Gitu. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Salah satu akar dari X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 adalah 2. Nah, nilai A adalah, kalau nilai akar itu kan berarti bilangan yang menyebabkan persamaan itu jadi benar. Nah, kita tahu di sini salah satu akarnya 2, berarti 2 ini kan X-nya juga ya, bisa X1, bisa X2, berarti 2 ini adalah salah satu akar, X-nya. Berarti tinggal kita masukkan saja. Kalau X-nya sama dengan 2, maka kita masukkan nih AX kuadrat min X min 6 sama dengan 0, X-nya kita masukin 2. Bentuknya menjadi A kali 2 kuadrat min X-nya 2 lagi min 6 sama dengan 0. Nah, 2 kuadrat 4 berarti 4A dikurang 2 kurang 6 jadi kurang 8 sama dengan 0. 4A sama dengan 8, maka A-nya 8 bagi 4 sama dengan 2. Oke, mudah ya. Jadi intinya kalau dia merupakan akar, berarti ketika X-nya dia itu hasilnya jadi benar gitu ya. Jadi karena di akarnya adalah 2, maka kalau X di sini kita ganti jadi 2, hasilnya beneran 0 gitu. Berarti tinggal kita masukin aja X-nya ya. Mudah ya. Oke, selanjutnya nomor 18. Sumbu simetri parabola dari grafik fx sama dengan 15 min 6x tambah x kuadrat adalah, ingat rumus sumbu simetri. Nah, ini kita udah masuk ke fungsi kuadrat ya. Sumbu simetri itu x min b per 2a. Nah, kita tentukan dulu nih a, b, c-nya ya. Di sini berarti a-nya 1, b-nya min 6, c-nya
15. Oke, berarti X-nya min 6 per 2 kali 1. Min ketemu min jadi plus, jadi 6 bagi 2. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Mudah ya. Yang penting ingat nih, rumus sumbu simetri yaitu min B per 2A. Nah, jangan lupa, jangan sampai salah nih nentuin A, B, C-nya. A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, dan C itu konstanta. Oke, kita lanjutkan lagi. Diskriminan dari fungsi fx sama dengan 5 tambah 3x min 2x kuadrat adalah, rumus diskriminan apa ya? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita tentukan dulu ABC-nya. A-nya min 2, B-nya 3, C-nya 5. Sehingga diskriminannya tinggal kita masukin nih. 3 kuadrat dikurang 4 kali min 2 kali 5. 3 kuadrat 9. Min ketemu min jadi plus. 4 kali 2 8. 8 kali 5 40. 9 tambah 40 49. Maka diskriminannya 49. Sama kayak sumbu simetri tadi ya. Intinya kita jangan sampai lupa nih rumus diskriminan. Lalu jangan sampai salah menentukan A, B, C-nya. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan ke nomor 20. Titik potong grafik fungsi fx 3x kuadrat min 8x tambah 5 dengan sumbu y. Oke, terhadap sumbu y berarti apa? X-nya 0. Nah, gampang banget nih, maka titik potongnya adalah 0, C. Nah, C-nya berapa nih? C-nya yang ini kan? Berapa C-nya? 5. Maka titik potongnya adalah 0,5. Selesai. Beres ya. Titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0. Oke. Sekarang lanjut nomor 21 ya. Nah, setelah tadi titik potong dengan sumbu Y, sekarang titik potong dengan sumbu X. Kebalikan tadi. Kalau titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya yang 0. Berarti kita harus mencari X kuadrat tambah X kurang 2 harus sama dengan 0. Karena kita harus tahu pembuat nolnya dulu. Nah, dari sini kita tahu ya, X plus 2, X min 1. Nah, ini harus udah lancar nih. Maka yang di sini X-nya sama dengan min 2. Yang di sini X-nya sama dengan 1. Inilah pembuat nolnya. Sehingga titik potongnya adalah ada 2. Min 2,0 dan 1,0. Oke, mudah ya. Jadi tinggal kita intinya mah cari akar-akarnya dulu ya. Kalau pada persamaan kuadrat. Kalau di sini kita cari pembuat nolnya. Ketika sudah dapat, ini anggap aja ini X1, ini X2. Maka titik potongnya adalah min 2,0 dan 1,0 karena Y-nya sama dengan 0. Oke, nomor selanjutnya nomor 22. Titik balik atau puncak parabola dari grafik fungsi ini. Oke, ingat ya. Titik balik atau titik puncak itu kalau kita misalkan X, Y, maka kita harus cari masing-masing ya. X-nya itu apa? Sumbu simetri, maka langsung min B per 2A. Kita tentukan dulu nih, A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 15. Maka X sama dengan min 6 per 2 kali 1. Maka X-nya sama dengan 6 dibagi 2, 3. Ini X-nya. Lalu Y-nya gimana? Y-nya karena X-nya bilangan bulat, Miss lebih milih masukkan ke X-nya. Berarti Y-nya adalah F3. Berarti kita masukkan ke rumus fungsinya. 15 min 6 kali 3 ditambah 3 kuadrat. Jadi 15 dikurang 18 ditambah 9.
Jadi sama dengan 15 kurang 18 min 3. Min 3 tambah 9 sama dengan 6. Nah ini Y-nya. Sehingga titik puncaknya adalah X, Y, maka 3,6. Oke, gampang ya. Jadi kalau kita dapat X-nya itu bilangan bulat, masukkan saja ke sini. Tapi kalau seandainya nanti X-nya bukan bilangan bulat, kita masukkan ke yang mana? Nah, Miss tuliskan di sini deh. Maka Y-nya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Oke, gitu ya. Mudah sekali. Oke, nomor selanjutnya, nomor 23. Jika dilihat dari diskriminannya, fungsi kuadrat fx 3x kuadrat tambah 2x min 5 memiliki karakteristik apa? Nah, ingat, karakteristik dari diskriminan ada, bisa kita lihat dari sisi dia memotong di berapa titik dan sketsa grafiknya seperti apa, gitu ya. Nah, maka kita harus tahu dulu diskriminannya berapa nih. Rumus diskriminan apa? B kuadrat min 4AC. Nah, berarti sama dengan, kita tulis lagi deh, A-nya 3, B-nya 2, C-nya min 5. B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 3, C-nya min 5. 2 kuadrat berarti 4. Min ketemu min jadi plus, 4 kali 3, 12, 12 kali 5, 60. Berarti diskriminannya 64. Nah, 64 ini apa? Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau lebih kecil dari 0? Oh, berarti dia lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, berarti dia memotong, nah karakteristiknya nih, memotong sumbu X di 2 titik. Nah, atau kalau kita sketsa grafiknya seperti ini ya, bisa bentuk kalau terbuka ke atas berarti gini, kalau terbuka ke bawah berarti yang ini gitu. Jadi kalau karakteristiknya berarti kita cari dulu nilai diskriminannya. Kalau positif berarti memotong sumbu X di 2 titik gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sketsa grafik dari fungsi ini, wah, berarti kalau namanya sketsa, cuman sketsa, berarti nggak usah gambar beneran ya, nggak usah bener-bener yang titiknya kita cari. Kalau sketsa grafik berarti kita cukup pertama lihat nilai A-nya. Yang kedua, kita lihat nilai D-nya. Kalau lihat dari A-nya, kita tulis dulu A-nya 2, B-nya min 3, C-nya 5. A-nya 2, berarti A-nya lebih besar dari 0, positif. Lebih besar dari 0, maka dia terbuka kemana? Terbuka ke atas. Nah, sekarang lihat dari diskriminan. Diskriminannya itu B kuadrat min 4AC. K min 3 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 5. Min 3 kuadrat 9 dikurang 4 kali 2 8, 8 kali 5 40. 9 kurang 40 min 31. Oh, diskriminannya lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti tidak memotong sumbu X. Maka kalau sketsa grafiknya ini misalkan sumbu X-nya, dia tidak memotong, berarti kan pilihannya di atas atau di bawah ya. Karena dari nilai A terbuka ke atas, maka gambarnya seperti ini. Set. Nah, gitu ya. Jadi dilihat dari A-nya dia positif, terbuka ke atas. Dilihat dari diskriminannya, dia lebih kecil dari 0, maka tidak memotong sumbu X. Nah, kalau ini kita misalkan sumbu X, maka gambarnya seperti ini. Terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Jadi ngambang. Kayak gitu ya. Jadi kalau sketsa grafik kita lihat dari nilai A dan D-nya. Oke, nomor yang terakhir. Karakteristik dari parabola fx sama dengan 15 min 6x tambah kuadrat mempunyai nilai. Nah, kalau udah ngomongin nilai, kita fokus sama nilai A, sama apanya nih? Kalau nilai berarti kita cukup lihat A-nya. Oke, A-nya di sini berapa? Oh, A-nya 1. Positif ya. Berarti A-nya kan lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0,
dia apa karakteristiknya. Nah, kalau lebih besar dari 0 berarti terbuka ke atas nih. Set. Titiknya ada di bawah nih, titik mentoknya, si titik baliknya. Kalau ada di bawah berarti punya nilai apa? Punya nilai minimum. Oke, gitu ya, mudah ya. Jadi kalau lihat dari nilainya, maka kita harus lihat nilai A-nya, koefisiensi X kuadrat. Oke, kurang lebih seperti itu nanti soal PTS kita. Miss harap nanti PTS semuanya bisa mendapat nilai yang terbaik ya. Nilai yang sudah jauh melampaui KKM, jadi tidak perlu lagi ada yang remedial. Miss harap kalian bisa benar-benar memahami seluruh soal-soal yang ada di sini ya, baik dari video yang pertama maupun yang kedua ini. Dan ingat, belajar matematika itu bukan cuma dibaca, bukan cuma ditonton, tapi dicoba latihan, dikerjakan kembali, bolak-balik berlatih sehingga semakin mantap, ya. Sekali lagi Miss doakan dan tentunya kalian harus berusaha juga ya. Semoga nanti PTS kalian mendapatkan nilai sempurna, nilai terbaik yang memang sesuai yang kalian usahakan. Baik, cukup di sini video Miss Sari, kita ketemu lagi di video Miss Sari selanjutnya. Oke, good luck ya.